pelajaran 2, pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan kita. Nah, ini di dalam gambar ini ada macam-macam lingkungan. Kalau anak-anak perhatikan, ada lingkungan sekolah, ada lingkungan yang lingkungan pedesaan seperti ini ya. Lalu ada lingkungan perkotaan dengan padat penduduk dan juga pemukiman warga yang begitu sangat padat. Lalu ada lingkungan-lingkungan keluarga. Nah, lingkungan-lingkungan ini turut mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari kita. Perkembangan dari kita sebagai laki-laki ataupun perempuan tidak terlepas dari lingkungan di mana kita tinggal. Apakah kita tinggal di kota ataupun tinggal di pedesaan. Kalaupun kita tinggal di kota, di lingkungan mana kita tinggal, apakah di tempat kita tinggal itu warga-warganya semuanya ramah, sopan, baik. Nah, ini semua turut membantu kita dalam pertumbuhan dan perkembangan kepribadian kita. Nah, ini kita lebih utama karena memang kita tinggal di kota, maka ya karakter kita pun, sifat kita pun, sikap kita pun pasti bertumbuh dan berkembang sebagaimana mental-mental orang yang tinggal di kota. Nanti kita akan lihat apa perbedaan orang yang tinggal di kota dengan yang tinggal di kampung. Lingkungan itu macam-macam ya. Seperti tadi sudah dijelaskan, ada lingkungan keluarga di mana di dalam keluarga ada ayah, ibu, kakak, adik, dan mungkin masih ada anggota keluarga yang lain yang tinggal bersama kita. Lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah ini di mana kita akan bertemu dengan teman-teman, dengan bapak dan ibu guru, kemudian dengan karyawan-karyawan yang lain yang juga turut membantu kita dalam pertumbuhan dan perkembangan diri kita. Lalu lingkungan alam itu tentu berkaitan dengan alam sekitar kita. Apakah kita itu memiliki alam yang indah, memiliki alam yang asri, atau memiliki alam yang ya sudah dicemari dengan berbagai sampah yang kita buang. Lingkungan juga lingkungan perkotaan ya, seperti tempat kita berada saat ini. Lalu lingkungan pedesaan dan lain-lain. Sikap dan perbuatan orang tua di dalam keluarga dapat diikuti dengan mudah oleh anak-anak yang melihatnya. Nah, ini pertumbuhan dan perkembangan dari kita di dalam keluarga. Orang tua itu menjadi cermin, menjadi televisi yang setiap hari ditonton oleh anak-anak. Kalau di dalam lingkungan keluarga, orang tua selalu mengajarkan hal-hal yang baik, selalu berdoa bersama, makan bersama, ngobrol bersama, hal yang baik yang ini akan direkam juga oleh anak-anak ya, sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dirinya. Dan ini juga bisa kalian lihat salah satu contoh bagaimana kehidupan keluarga, bagaimana anak itu mengikuti tingkah laku orang tuanya dalam sebuah film Children Bu yang bisa kalian tonton di channel YouTube. Silakan kalau mau menontonnya, silakan membuka channel ini. Intinya bahwa orang tua itu menjadi cermin atau menjadi televisi di dalam keluarga yang selalu ditonton oleh anak setiap hari. Lingkungan sekolah juga turut mempengaruhi perkembangan setiap orang. Nah, di mana kamu sekolah ya turut membantumu atau turut mempengaruhimu dalam pertumbuhan dan perkembanganmu. Kalau di sekolahmu teman-temanmu adalah teman-teman yang ramah, yang baik, yang suka menolong, suka membantu, peduli, nah ini juga turut membuat kamu bertumbuh berkembang menjadi anak yang baik. Demikian juga ketika di sekolah anak-anaknya nakal, anak-anaknya suka omong jorok, suka omong kasar, suka bertengkar, suka berkelahi, tawuran. Nah, ini juga akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mental kita, sehingga nanti
kita akan bertumbuh berkembang menjadi anak yang juga kadang-kadang mengikuti di mana kita bergaul, di mana kita sekolah, di mana kita tinggal. Lingkungan tempat tinggal juga sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian kita. Tadi sudah Bapak jelaskan bagaimana lingkungan keluarga, orang tua menjadi cermin, orang tua menjadi televisi untuk kita, teman-teman di sekolah juga menjadi contoh atau menjadi mempengaruhi kita dalam pertumbuhan dan perkembangan kita. Bagaimana Bapak dan Ibu guru mendampingimu, apakah Bapak dan Ibu guru suka marah-marah atau suka membimbingmu dengan hati yang tulus, ikhlas, mau mengajarkanmu menjadi anak-anak semua setelah ini bisa kalian lihat dalam pengalaman hidup sehari-hari. Kita ada perbedaan antara orang yang tinggal di perkotaan dan orang yang tinggal di pedesaan. Orang yang tinggal di kota pada umumnya memiliki watak atau perilaku yang kurang peduli dengan lingkungan, berpikir lebih maju, hidup berfoya-foya, dan masih banyak hal-hal lain yang menjadi kebiasaan-kebiasaan orang yang tinggal di perkotaan. Yang berikut, orang yang tinggal di pedesaan biasanya hidupnya sederhana, lebih peduli terhadap sesama, suka gotong royong, dan lain-lain. Nah, dua perbedaan antara orang desa dan orang kota ini tentu tidak selamanya seperti itu, tapi ini namanya secara umum. Kita akan melihat bagaimana perkembangan dari Yesus yang dibesarkan dalam sebuah keluarga yang sederhana, mengajarkan hal-hal yang baik, mengajarkan segala sesuatu nilai-nilai kehidupan yang mempengaruhi kehidupan Yesus. Ini bisa kalian baca dalam Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Intinya bahwa di situ bagaimana kedua orang tua Yesus itu yang tiap-tiap tahun mereka pergi ke Yerusalem untuk merayakan atau pada hari raya Paskah. Nah, ini juga hal-hal baik yang diajarkan oleh kedua orang tua Yesus, yaitu Yusuf dan Maria kepada Yesus, sehingga Yesus menjadi bertumbuh dan berkembang secara rohani. Dia kemudian selalu mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh kedua orang tua 12 tahun. Nah, ini pada Yesus mengajar di Bait Allah, apa yang dia ajarkan. Nah, pada umur 12 tahun Yesus ketika di Bait Allah dia berdiskusi dengan para pemuka agama, orang-orang yang pintar dalam hal agama. Yesus pada umur 12 tahun dia berdiskusi dengan para pemuka agama ini tentang sabda Allah. Kemudian ketika Yesus tinggal di Bait Allah, kedua orang tuanya mencari dia. Ini sebagai orang tua yang baik, tidak membiarkan anaknya hilang, tidak membiarkan anaknya pergi tanpa pamit. Ya, pasti kedua orang tuanya mencari dengan susah payah, dan mereka juga pasti merasa cemas, merasa takut ketika anaknya pergi tanpa tahu di mana dia pergi. Nah, demikian juga dengan kedua orang tua Yesus. Yesus bertumbuh semakin besar dan semakin bertambah kebijaksanaannya karena ia dibesarkan dalam lingkungan yang baik. Nah, ini tadi sudah Bapak katakan bahwa lingkungan keluarga itu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kita. Nah, demikian juga dengan Yesus, karena kedua orang tuanya yaitu Yusuf dan Maria selalu mengajarkan sesuatu yang baik, sehingga kemudian dia bertambah bijaksana. Ya, dia semakin bertumbuh dalam hal berdoa, dalam hal melakukan hal-hal yang baik. Masa kecil Yesus dia juga suka membantu orang tuanya sebagai tukang kayu. Nah, ini jadi Yesus pun hidupnya sederhana karena memang dia juga berasal dari keluarga yang sederhana. Sederhana bukan dalam arti tidak ada apa-apa, tetapi bagaimana berbicara, bagaimana bersikap, bagaimana bergaul dengan orang lain yang menunjukkan kesederhanaan. Nah, materi kita untuk
kali ini intinya bahwa lingkungan itu, baik itu sekolah maupun rumah, lingkungan tempat kita tinggal, mempengaruhi kehidupan kita, sangat mempengaruhi di mana kita tinggal. Coba kalian jawab beberapa latihan soal berikut untuk menguji sejauh mana kamu memahami materi yang baru dijelaskan di atas. Jawabanmu boleh kamu tulis di kolom komentar ataupun di buku tulismu masing-masing.